Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat bergabung, dan selamat mendengarkan podcast pertama kami yang kami beri nama RNC Podcast, yaitu gabungan dari nama kami bertiga, Rio, Nola, dan Cia. Nah, pada podcast pertama kami kali ini, kami akan mengambil tajuk tema yang berjudul tentang kontroversi penggunaan kata anjay. Mungkin tema yang kami ambil ini mungkin sudah kalian ketahui karena sudah menjadi viral kemarin-kemarin di media sosial, bukan? Nah, sebelumnya uh, sebelum saya akan bertanya kepada rekan-rekan saya yaitu Cia dan Nola mengenai pendapat mereka terhadap hal tersebut. Nah, sebelum saya bertanya kepada rekan-rekan saya, terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai kontroversi apa sih arti kata anjay yang sebenarnya. Nah, kata anjay yang berada di pusaran kontroversi setelah YouTuber Lutfi Agisal mempermasalahkan penggunaan bahasa gaul tersebut di salah satu konten videonya. Menurutnya, kata anjay tidak pantas untuk digunakan dalam keseharian karena memiliki makna yang tidak baik. Nah, warganet hingga publik figur pun beramai-ramai mengomentari pendapat Lutfi tersebut. Ada yang berpihak kepadanya, tapi ada juga yang merasa pembahasan Lutfi tidak terlalu penting. Nah, perdebatan makin panjang ketika Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) turut bicara soal penggunaan kata anjay dalam komunikasi sehari-hari. Nah, Anda tidak akan menemukan kata anjay dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Pasalnya, anjay bukanlah kata baku, melainkan sebuah ungkapan yang dipelesetkan dari kata sebenarnya. Anjay merupakan pelesetan dari anjing. Di Indonesia, kata anjing tidak hanya merujuk pada salah satu jenis hewan, tetapi juga dapat dimaknai sebagai ucapan yang kasar. Sebab kata anjing seringkali digunakan dalam umpatan. Saat suatu kata umpatan dirasa kasar, maka dibuatlah pelesetannya. Sehingga terdengar lebih halus. Dalam hal ini, anjay termasuk bahasa gaul atau yang biasa disebut sebagai bahasa prokem. Dikutip dari situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bahasa prokem adalah bahasa sandi yang digemari dan digunakan oleh kalangan remaja tertentu. Nah, dua makna anjay, yaitu kata anjay biasa digunakan dalam percakapan di antara teman sepergaulan untuk menunjukkan suasana keakraban. Nah, pada perkembangannya, kata anjay dapat dimaknai secara berbeda tergantung pada situasi. Dalam penelitian bentuk dan pemakaian slang pada media sosial lain oleh Sola Maharani Musa, kata anjay digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang keren atau juga bisa memiliki banyak arti sesuai dengan konteks kalimatnya. Serupa dengan penelitian sebelumnya, Maulana Yusuf dalam makalah Bahasa Gaul Prokem, generasi milenial dalam media sosial mengatakan bahwa kata anjay merupakan kata multisituasi yang dapat digunakan dalam suasana bahagia hingga marah. Hal ini juga dipahami oleh Komnas Perlindungan Anak. Dalam keterangan resminya, Komnas PA mengatakan kata anjay bisa bermakna pujian dan juga bisa bermakna hinaan yang dapat dilaporkan sebagai tindak pidana. Nah, jika istilah anjay digunakan untuk merendahkan martabat seseorang, dapat dilaporkan sebagai tindak pidana. Maka itu harus dilihat perspektifnya. Terang rilis Komnas PA yang ditandatangani Ketua Umum Aris Merdeka Sirait dan Sekretaris Jenderal Danang Sasongko. Baik, saya akan bertanya kepada rekan-rekan saya mengenai pendapat mereka terhadap kontroversi penggunaan kata anjay ini, yaitu kepada Nola dan Cia. Saya akan bertanya kepada mereka. Nah, yang menjadi pertanyaan saya yang pertama, apa sih pendapat kalian mengenai penggunaan kata anjay ini? Menurut Nola pribadi sih, penggunaan kata anjay ini sebenarnya masalah sepele ya. Sebenarnya hanya salah satu pihak aja yang ingin membesar-besarkannya hingga mencuatlah kata anjay ini. Menurut aku ya, kata-kata ini hanya sebagai alat untuk dia dikenal oleh masyarakat banyak, uh, dalam tanda kutip pansos lah dengan menggunakan kata ini dan mencari kesalahan-kesalahan yang ada pada kata ini. Dan kita seperti yang kita tahu, kata ini sebenarnya udah sering digunakan sama orang-orang Jakarta sana, dan ini penggunaannya tergantung kita sih. Walaupun anjay kan kata-kata yang ibaratnya
yang beliau katakan itu anjing, tapi uh, menurut saya pribadi sih ini terlalu memperbesarkan masalah. Nah, jadi kalau semua sudut dianggap negatif, susah juga. Semua semua hal itu ada positif negatifnya, tergantung bagaimana kita sebagai manusia untuk mencari sisi positifnya gitu sih menurut aku. Kemudian selanjutnya, apa dampak yang terjadi dari kata anjay ini? Dampak penggunaan kata anjay ini di khalayak ramai banyak, yaitu contohnya bagi anak dan generasi muda lainnya. Kata anjay ramai diperbincangkan masyarakat Indonesia, bahkan sempat menjadi trending topik di media sosial, baik Instagram maupun Twitter. Fenomena kata anjay ini bermula dari seorang publik figur yang menggugah video tentang bahayanya mengucapkan kata anjay di akun YouTube miliknya. Dia membahas mengenai kata anjay dan meminta masyarakat, khususnya anak-anak dan remaja, untuk tak lagi menggunakannya dalam percakapan sehari-hari. Sebab dia merasa miris saat mendengar anak berusia kurang lebih 8 tahun dengan fasih mengucapkan kata tersebut sembari tertawa dan diunggah di media sosial Instagram. Fenomena kata anjay ini pun memecah belah pendapat masyarakat. Banyak yang mendukung penghentian kata tersebut karena dinilai sebagai kata kasar dan umpatan. Tapi ada juga yang menganggapnya sebagai kata-kata yang biasa. Bahkan beberapa influencer bernama turut memberikan pandangan bahwa kata anjay ini sah-sah saja diucapkan, asalkan tahu berbicara dengan siapa, berbicara di mana, dan penempatannya seperti apa. Tak lama berselang, muncul rilis dari Komisi Nasional Perlindungan Anak yang meminta kepada publik untuk menghentikan penggunaan kata anjay. Psikologi mengatakan, berdasarkan informasi yang didapatkan, kata anjay yang sedang ramai diperbincangkan merupakan kata yang diperhalus dari kata asli yaitu kata anjing. Sehingga benar, hal tersebut merupakan kata kasar atau umpatan. Sedangkan dampak buruk bagi yang suka mengucapkan kata ini kemungkinan lebih ke masalah perilaku. Namun tak sedikit anak-anak remaja dan orang dewasa menganggap bahwa kata anjay ini adalah hal yang lumrah untuk diucapkan karena sudah digunakan sejak lama oleh masyarakat untuk berinteraksi. Patricia menyatakan perilaku ini harus diubah dalam interaksi sehari-hari. Lalu bagaimana solusi yang diberikan mengenai hal tersebut, yaitu penggunaan kata anjay, apakah hal itu baik atau bagaimana? Ini sih kembali lagi menurut kita sendiri, uh, apakah layak ini kata-kata digunakan. Kata-kata ini kan kata-kata pergaulan ya. Di sini kita lihat penggunaannya ini tidak pantas digunakan saat misal acara formal atau kepada orang tua, itu sangat tidak pantas dan tidak dianjurkan. Tapi jika kita ingin bercanda ke teman sebagai ungkapan keakraban kita sesama teman kita, boleh-boleh aja sih. Tapi tergantung lagi kepada temannya, apakah temannya itu sudah terbiasa dengan kata-kata ini. uh, Bisa juga, tapi bagaimana, apakah pantas digunakan, baik atau buruknya. uh, Mungkin kalau kita sebagai mahasiswa sih, uh, lebih baiknya sih kita menggunakan dengan bahasa yang baik ya, misalkan dengan kita ganti anjay itu dengan masya Allah, subhanallah, kayak gitu kan lebih bagus kan ya. Tapi kalau kembali lagi dengan si Bapak Lutfi itu menganggap kata ini benar-benar merusak kehidupan bangsa, itu aku sih nggak setuju ya, tentang merusak itu, kata-kata yang kayak gini aja gitu. Sebaiknya kita carilah jalan positifnya. Kata-kata ini sebenarnya kata-kata untuk keakraban kita sama teman kita, bukan sebagai kita mencela dia atau mengata-ngatai dia. Ini tergantung konteks di mana atau kapan saatnya kita menggunakannya. Coba kita gunakan ke
ke orang tua, ke guru, ya sangat tidak pantaslah digunakan. Tapi kan ini bisa digunakan saat untuk keakraban kita sama teman, apa salahnya, nggak apa-apa. Tapi untuk sebaiknya kita gunakan sajalah kata-kata yang misalnya subhanallah, masya Allah, kayak gitu, luar biasa, kan bisa kita ganti. Sebenarnya ini masalah tidak terlalu penting ya, tapi karena sang artis ini mencari jalan yang menyalah-nyalahkan atau mencari sesuatu yang dianggapnya bisa membuat dia terkenal, ya dia mencari membuat kontroversi ini gitu. Nah, bagaimana tanggapan masyarakat mengenai kata anjay ini? Jadi menurut Cia pribadi, apa tanggapan masyarakat mengenai kata anjay ini, ya itu sih bisa tergantung pada pengalamannya. Hal serupa juga terjadi pada kata anjay, orang bisa memaknainya berbeda-beda. Tetapi meskipun belum tahu, orang bisa mengira-ngira makna kata berdasarkan pengalamannya. Jadi, kata anjay ini menurut beberapa orang mungkin bisa saja menafsirkan kata tersebut sebagai plesetan kata anjing, sehingga bermakna jelek apabila digunakan untuk memaki. Oleh karena itu, kata anjay dan kata lainnya yang bisa menimbulkan kesan buruk dan salah paham sebaiknya dihindari. Walaupun begitu, bila dalam konteks dan orang yang terlibat dalam percakapan sudah saling mengenal dengan baik saja, kata-kata semacam itu dipergunakan. Menurut pendapat atau opini kalian, apa sih kata anjay itu yang sebenarnya? Apakah kata anjay ini baik atau salah? Uh, Menurut Nola, kata anjay itu sih tidak tidak selamanya dianggap buruk, tergantung bagaimana kita menyesuaikannya, menempatkannya. Dan sesuatu itu, misal pisau contohnya kan, pisau itu bisa digunakan buat motong bawang, tapi bisa juga buat membunuh orang kan. Jadi eh, apapun itu, kalau kita cari celah untuk menyalahkan atau penggunaannya itu bisa berakibat negatif dan bisa dampaknya baik gitu. Kalau pisau kita gunakan buat ngiris bawang, kan ada kegunaannya, nggak berbahaya. Tapi benda tajam itu bisa juga loh membuat membuat orang mati, membuat kita sebagai pembunuh jika kita menggunakannya ke hal-hal yang buruk kayak gitu. Sama juga kayak kata anjay ini, kalau kita menggunakannya cuman sebagai uh, bukti keakraban kita sama teman, ya apa salahnya kan. uh, tapi lebih baiknya lah kita sebagai mahasiswa, kita gunakan aja kata-kata yang baik, karena kata-kata itu kan adalah doa juga. Jadi sambil kita berbicara, maka kita juga bisa apa namanya, menjadi contoh bagi orang lain gitu. Dan apa sih kata anjay itu? Kata anjay itu kalau kita cari dalam bahasa Sanskerta artinya tak terkalahkan loh. Jadi anjay itu kalau contohnya kita melihatkan sesuatu yang indah, misal pemandangannya indah, uh, anak-anak gaul tuh biasanya ngomong, wah anjay indah banget katanya kan. Jadi itu bukan sesuatu yang buruk, nggak semuanya yang buruk. Nah, kembali lagi ke contoh pisau sama penggunaannya tadi, tergantung penggunaan kita. Kalau kita menggunakannya buruk, pikiran kita buruk, maka semuanya akan dianggap buruk. Tapi jika kita menganggapnya itu cuman suatu ungkapan wow kita, suatu ungkapan takjub kita terhadap ciptaan Allah yang indah, ya apa salahnya. Nah, gitu. Tapi lebih baik kita menggunakan
kata-kata yang subhanallah, Allahu akbar, masya Allah kayak gitu aja lebih bagus gitu. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mendengarkan podcast kami. Nah, jika ada hal yang kurang, kami minta maaf karena kami baru belajar dan semoga nanti ke depannya kami akan bisa lebih baik lagi. Kami dari RNC Podcast mengucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di podcast berikutnya.